Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Siti Hotimania. Di kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang latihan soal SKB CPNS 2021 terlengkap berdasarkan FR 2019 untuk formasi Jabatan Peranata Laboratorium Kesehatan (ATLM) atau analis kesehatan. Dan di bagian kali ini adalah termasuk materi persiapan pemeriksaan part 1. Oke, sebelumnya untuk SKB ada kisi-kisi berdasarkan Permenpan RB, kurang lebih tentang persiapan kegiatan laboratorium kesehatan, pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kesehatan, pelaksanaan penanganan peralatan dan bahan penunjang laboratorium kesehatan, dan pelaksanaan pembinaan teknis kelaboratoriuman. Nah, oleh karena itu, untuk materi SKB-nya nanti akan dibagi menjadi beberapa bab yang dapat memudahkan dalam pengelompokan masing-masing soal. Oke, dan sebelumnya jangan lupa teman-teman semuanya untuk subscribe channel YouTube Siti Hotimahlia dan mendukung terus video-video yang ada di channel YouTube ini. Langsung saja ya teman-teman untuk tabung pemeriksaan koagulasi. Nah, pemeriksaan koagulasi ini menggunakan tabung tutup merah, kuning, biru, tabung tutup abu, atau tabung tutup ungu. Jawabannya adalah tabung tutup biru. Karena pada tabung tutup biru ini mengandung antikoagulan natrium sitrat 3,2%, di mana untuk perbandingan dalam pemeriksaan koagulasi ini 1 bagian sitrat berbanding dengan 9 bagian darah. Dan soal nomor 2, tabung untuk pemeriksaan glukosa adalah tabung tutup merah, tutup kuning, tutup biru, tutup abu, atau tutup ungu. Dan jawabannya adalah tabung tutup abu. Hal ini dikarenakan pada pemeriksaan glukosa, antikoagulan yang dipakai di tabung tutup abu adalah natrium fluorid dan kalium oksalat. Oke, untuk soal nomor 3, tabung untuk pemeriksaan sel darah adalah tabung tutup merah, tutup kuning, tutup biru, tutup abu, atau tutup ungu. Jawabannya adalah tabung tutup ungu, karena pada tabung tutup ungu mengandung antikoagulan eta, biasanya kalium eta atau natrium eta. Dan soal nomor 4. Tabung untuk pemeriksaan kimia klinik adalah tabung tutup merah, tabung tutup kuning, tabung tutup biru, tabung tutup abu, atau tabung tutup ungu. Oke, jawabannya adalah A, tabung tutup merah. Dan di sini ya teman-teman sebenarnya bisa menggunakan tabung merah dan tabung kuning. Karena kalau tabung kuning itu lebih enak karena sudah ada gel separatornya. Tapi harganya juga tambah mahal. Dan oleh sebab itu yang sering digunakan adalah tabung tutup merah. Walaupun pada pemeriksaannya tabung tutup kuning itu lengkap untuk pemeriksaan elektrolit, urea, CRP, tes fungsi hati, profil lipid semuanya bisa menggunakan tabung tutup kuning. Dan soal nomor 5, tabung untuk pemeriksaan analisa gas darah adalah A. Tabung tutup merah, tutup hijau, tutup biru, tutup abu, atau tutup ungu. Jawabannya adalah tabung tutup hijau, karena pada pemeriksaan analisa gas darah menggunakan antikoagulan heparin yang ada di tabung tutup hijau. Kemudian soal nomor 6, tabung yang digunakan untuk pemeriksaan Lee and White adalah A. Tabung tutup merah, B. Tabung tutup kuning, C. Tabung tutup hitam, D. Tabung tutup abu, E. Tabung tutup ungu. Untuk pemeriksaan Lee and White menggunakan tabung tutup merah, karena pemeriksaan Lee and White ini kan untuk mengetahui waktu pembekuan darah. Nah, maka tabung yang diperlukan itu yang tidak mengandung antikoagulan. Apabila ada pilihan jawabannya tabung reaksi, maka itu juga dapat dipilih tabung reaksi karena tidak ada kandungan antikoagulannya. Nah, pada pilihan jawaban ini di antara tabung tutup merah, kuning, hitam, abu, dan ungu yang tidak mengandung antikoagulan adalah tabung tutup merah. Kemudian soal nomor 7, warna tabung untuk pemeriksaan LED adalah LED itu laju endap darah ya teman-teman. Nah, itu menggunakan tabung tutup hitam, tutup kuning, tutup biru, tutup abu, atau tabung tutup ungu. Laju endapan darah ini pemeriksaan LED itu ada 2 metode ya, yaitu Westergren dan Winthrop.
Kalau sesuai dengan PMK, maka menggunakan tabung tutup hitam yang mengandung antikoagulan natrium sitrat 3,8%, di mana 1 bagian sitrat berbanding dengan 4 bagian darah. Tapi pada pemeriksaan LED ini juga dapat menggunakan antikoagulan ETA yang yang ada di dalam kandungan tabung tutup ungu. Tapi kalau lebih sesuai dengan PMK-nya, maka jawabannya adalah tabung tutup hitam. Oke, teman-teman masuk ke stabilan sampel ya. Nah, ini untuk soal nomor 8, kadar kreatinin serum itu turun pada suhu A. Suhu 4 derajat Celcius, B. Suhu kamar, C. Suhu minus 20 derajat Celcius, atau suhu 8 derajat Celcius. Oke, jawabannya adalah B. Suhu kamar. Karena untuk penyimpanan sampel serum di mana untuk pemeriksaan kreatinin ini stabil pada suhu 4 derajat Celcius itu selama 24 jam dan pada minus 20 derajat Celcius itu selama 8 bulan. Nomor 9, alat untuk pengambilan sampel korokan kulit adalah A. Pinset, B. Skalpel, C. Gunting kuku, atau D. Cocor bebek. Nah, jawabannya adalah B. Skalpel. Untuk pinset itu merupakan alat pengambilan sampel pada rambut. Gunting kuku merupakan alat pengambilan sampel di kerokan kuku. Dan cocor bebek merupakan alat bantu swab vagina. Nomor 10. Bila pasien kesulitan mengeluarkan dahak, pada malam hari pasien diminta konsumsi A. Glyceryl guaicola 200 mg, B. Paracetamol, atau C. Susu UHT. Nah, jawabannya adalah A. Glyceryl guaicola ya teman-teman semuanya. Dan di sini ada persiapan pengambilan sampel sputum. Jadi sebelum pengambilan sampel sputum di pagi harinya, pasien itu diberi penjelasan perbedaan dahak dan saliva. Bila kesulitan mengeluarkan dahak pada malam hari sebelumnya, diminta minum teh manis atau diberi obat glyceryl guaicola 200 mg. Dan sebelum pengambilan spesimen, pasien dipersilakan untuk berkumur terlebih dahulu. Apabila memakai gigi palsu, bisa dilepaskan. Pasien berdiri tegak atau duduk tegak, menarik nafas dalam 2-3 kali, kemudian keluarkan nafas bersamaan dengan batuk yang kuat dan berulang kali sampai sputum keluar. Setelah itu, sputum ditampung dalam wadah, tutup wadah, dan kirim ke laboratorium. Nah, bagaimana tentang sampel sputum yang baik ya? Nomor 11 ini sampel sputum yang baik adalah jawabannya adalah kental purulen atau mukopurulen. Dan soal nomor 12, sampel sputum dengan konsentrasi digunakan untuk pemeriksaan kultur ya. Sampel sputum dengan konsentrasi ini untuk pemeriksaan kultur. Nah, berikut merupakan langkah-langkah dalam pemeriksaan kultur ya. Yang pertama adalah pengumpulan sputum, kemudian dihomogenisasi. Setelah itu dilakukan konsentrasi. Dilakukan konsentrasi ini dengan mensentrifugasi dengan penambahan KOH atau NaOH 4-7% dengan sama banyak. Kemudian ini tuh akan menyebabkan kuman numpuk ya. Setelah itu dekontaminasi dengan NaOH dan dapat mematikan kebasahan flora normal. Setelah didekontaminasi, tahap selanjutnya adalah dipemupukan. Setelah dipemupukan, maka baru penanaman pada media padat, yaitu algae, ogawa, atau kudoh. Dan soal nomor 12, sampel untuk pemeriksaan bakteri patogen pada vaginosis, yaitu jawabannya secret vagina atau urin. Ini biasanya kalau tahun kemarin itu keluar ya emang di sini berdasarkan FR ini memang hampir semuanya keluar ya teman-teman ya di tahun 2019 kemarin. Ada beberapa soal itu yang bahkan diulangi 2 kali. Nah, salah satunya seperti ini sampel untuk pemeriksaan bakteri patogen pada vaginosis ini yaitu secret vagina atau urin. Kemudian, nah ini semacam rangkuman stabilitas sampel yang biasanya keluar juga pada tes SKBCPNS ya. Untuk stabilitas pemeriksaan, iya Bu. Oke, dilanjut ya teman-teman. Sorry ada gangguan sebentar nih. Untuk rangkuman stabilitas sampel ini biasanya nanti akan keluar
tidak hanya satu pemeriksaan ya. Nah, kurang lebihnya rangkumannya seperti ini ya. Untuk pemeriksaan glukosa itu kan menggunakan pengawet natrium fluorid. Nah, itu pada suhu kamar 20-25 derajat Celcius itu dapat bertahan selama 3 hari. Kemudian pada suhu 4 derajat Celcius bertahan selama 7 hari. Dan pada minus 20 derajat Celcius itu dapat bertahan hingga 3 bulan. Dan untuk pemeriksaan asam urat, sampel untuk pemeriksaan asam urat di suhu ruang itu stabil hingga 5 hari, kemudian pada suhu 4 derajat Celcius stabil juga sampai 5 hari, dan di minus 20 derajat Celcius stabil hingga 6 bulan. Selanjutnya untuk stabilitas pemeriksaan enzim amilase. Untuk di suhu ruang ini dan suhu 4 derajat Celcius ini sama-sama stabil hingga 5 hari, dan di suhu minus 20 derajat Celcius ini stabil hingga 7 hari. Kemudian stabilitas sampel untuk pemeriksaan lipase 20-25 derajat Celcius stabil hingga 24 jam, 4 derajat Celcius stabil hingga 5 hari, dan minus 20 derajat Celcius stabil hingga 3 tahun. Stabilitas sampel untuk pemeriksaan kreatinin pada suhu 4 derajat Celcius stabil hingga 24 jam dan pada suhu minus 20 derajat Celcius stabil hingga 8 bulan. Dan stabilitas sampel pemeriksaan hemostatis ini stabil di suhu kamar hingga 4 jam. Oke, kurang lebih begitu ya teman-teman semuanya untuk paparan prediksi soal SKB CPNS 2021 berdasarkan FR 2019 pada part kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Dan untuk video-video selanjutnya, nantikan part-part soal SKB ATLM selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.